Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kurikulum sekolah yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Sahrul Mubarok dengan NPM 20488111003 dan teman saya Niwaroh dengan NPM 20488111027 dan Noviatul Hasanah dengan NPM 20488111028 yang bermateri kurikulum sekolah yang dijelaskan oleh saya sendiri materinya dan anggota saya. A. Pengertian kurikulum sekolah. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu kurikulum, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini. 1. J. Galen Scheller dan William M. Alexander. Menurut J. Galen Scheller dan William M. Alexander tahun 1956, pengertian kurikulum adalah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, baik di ruang kelas, di taman bermain, atau di luar sekolah. 2. Harlow B. Albertich. Menurut Harlow B. Albertich tahun 1965, pengertian kurikulum adalah semua kegiatan yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. Dalam hal ini, kurikulum tidak terbatas pada mata pembelajaran saja, tetapi termasuk berbagai kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang diselenggarakan oleh sekolah. 3. J. Leontrum dan Delmat F. Miller. Menurut J. Leontrum dan Delmat F. Miller tahun 1973, definisi hukum kurikulum adalah semua hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk metode pengajaran, cara mengevaluasi murid, program studi, bimbingan dan penyuluhan, subversi dan administrasi, serta hal-hal struktural terkait dengan waktu, jumlah ruangan, serta kemungkinan memilih mata pembelajaran. 4. John Foster Katz. Menurut John Foster Katz tahun 1968, pengertian kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan pendidikan nasional. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan. Kurikulum merupakan suatu alat atau jembatan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, hasilnya harus dapat memenuhi tujuan yang pendidikan. Jadi, fungsi kurikulum di sini adalah sebagai alat atau jembatan untuk mencapai tujuan. 2. Fungsi kurikulum bagi anak. Kurikulum sebagai organisasi belajar disusun untuk anak-anak atau murid sebagai salah satu konsumsi pendidikan mereka dan perkembangan anak guna melengkapi bekal hidupnya. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. 5. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid memiliki fungsi, yaitu agar orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Yang keenam, fungsi bagi sekolah pada tingkat di atasnya. Dan yang terakhir, fungsi bagi masyarakat.
C. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atau dasar hasil yang dilakukan selama periode waktu yang tertentu. D. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. E. Model kurikulum. Yang pertama yaitu ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik yaitu berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam individu. Yang kedua, kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum teknologi perspektif. Teknologi tersebut yaitu sebagai kurikulum yang ditekankan pada keefektifan metode program dan materi untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Yang keempat, kurikulum akademik. Dari waktu ke waktu, para ahli akademik terus mencoba untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta didik untuk masuk ke uni pengetahuan dengan sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai anggota masyarakat, mereka perlu mengikuti perkembangan disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu konsepsi kurikulum. Konsepsi kurikulum adalah landasan dasar, yakni fundamental tentang apa yang kita butuhkan dan tindakan apa yang kita lakukan mengenai kurikulum. F. Berbagai masalah kurikulum. 1. Bidang cangkupan skop. Skop dapat definisikan sebagai luas kurikulum yang di dalamnya mencangkup berbagai topik, pengalaman belajar, aktivitas, pengorganisasian, elemen serta hubungan penginteraksian dan pengorganisasian. 2. Relevasi atau kesesuaian adalah merupakan masalah yang lain yang cukup esensial dan harus mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum. 3. Keseimbangan merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh para pengembang kurikulum. Sebaliknya, justru merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian yang cukup maksimal. 4. Integrasi. Pengintegrasian berarti memandukan penggabungan dan berbagai disiplin ilmu. 5. Sequence atau urutan. Berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. 6. Kontinuitas. Merupakan rangkaian terencana tentang isi atau konten untuk mencapai keberhasilan. 7. Artikulasi. Diartikan sebagai pertautan antara kelompok elemen atau tidak lintas tingkat sekolah. 8. Kemampuan transfer bidding. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.